Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah subuh hari ini kita akan lanjutkan kembali pembacaan kita atau kajian kita terhadap kitab Arba'in An-Nawawiyah karya Imam Nawawi Abu Zakaria Yahya ibnu Syarab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan insyaallah semoga hari ini kita bisa menghatamkan kitab ini. Kita akan masuk ke hadis yang ke-41 dan juga insyaallah hadis yang ke-42 ya. Dan itu adalah hadis terakhir dari kitab Arba'in An-Nawawiyah. Taib, langsung aja kita baca. Silakan dibuka bukunya. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, An Abi Muhammadin Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Dari Abu Muhammad Abdullah ibnu Amr ibn Al-As, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoi keduanya. Qala, dia berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya itu mengikuti apa yang aku bawa. Hadis ini sahih dan diriwayatkan dengan sanad yang sahih juga. Jadi di sini jamaah kaum muslimin, hadis ini pertama kali yang harus kita ketahui adalah dibawakan oleh sahabat Abdullah ibnu Amr ibn Al-As radhiyallahu anhuma. Abdullah dan Amr ibn Al-As itu keduanya sahabat Nabi. Makanya kita taradi, kita mengucapkan radhiyallahu anhuma kepada keduanya, yaitu Abdullah dan Amr ibn Al-As. Abdullah itu sendiri kunyahnya adalah Abu Muhammad ya. Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La yu'minu ahadukum. Tidak beriman salah seorang di antara kalian. Maksudnya adalah tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian. Ya, bukan menafikan iman secara menyeluruh, tapi yang dinafikan adalah kesempurnaan iman. Ya, jadi tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi, hingga hawa nafsunya, hingga hal yang dia sukai, hal yang dia cintai itu mengikuti apa yang aku bawa. Artinya hawa nafsunya tunduk kepada syariat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunduk terhadap ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini jamaah sekalian itu selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 65. Allah berfirman, Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Demi Allah, di sini Allah bersumpah, demi Rabbmu, demi Allah wahai Muhammad, la yu'minun, mereka itu tidak beriman, tidak sempurna iman mereka, hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, hingga mereka tunduk kepada keputusanmu, tunduk terhadap keputusanmu,
tatkala engkau memutuskan perselisihan di antara mereka. Jadi ayat ini jamaah kaum muslimin, kalau kita kaji sababun nuzulnya itu adalah sahabat Zubair itu berselisih dengan salah seorang sahabat dari kalangan Ansor, ya, terkait tentang pengaliran air, ya, kan mereka sama-sama berladang. Sahabat Zubair punya ladang, yang dari Ansor juga punya ladang, berselisih dalam masalah pengaliran air, siapa yang lebih dulu mendapatkan aliran air ini. Akhirnya mereka datang menghadap kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berhukum, menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penengah, pemberi keputusan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan Zubair dulu yang mengalirkan air. Nanti kalau udah selesai dialirkan ke orang Ansar ini, ya, dialirkan ke orang Ansar ini. Kemudian orang Ansar ini tidak setuju dan mengatakan, wahai Rasulullah, apakah karena Zubair adalah sepupumu? Apakah karena Zubair ini adalah anak pamanmu terus kamu mendahulukannya? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berubah warna mukanya, ya, marah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dikatakan, wahai Zubair, alirkan air ke tempatmu dan tahan air itu, jangan dialirkan ke tempatnya dia. Turunlah ayat ini, yaitu tidak beriman mereka wahai Muhammad, tidak sempurna iman mereka sampai mereka tunduk terhadap keputusanmu, ya, tunduk terhadap keputusanmu, ridho dengan apa yang engkau putuskan. Ini dalam masalah urusan dunia. Maka bagaimana dalam masalah perintah dan larangan yang terkait dengan syariat? Maka kita harus lebih tunduk terhadap keputusan dan perintah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu hadis ini mengatakan tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya itu tunduk mengikuti apa yang dibawa oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala dalam syarahnya mengatakan, annal insana la yakunu mu'minan kamilal imani al-wajib. Seorang itu tidak akan menjadi mukmin yang sempurna imannya hatta yakuna mahabbatuhu tabi'atan lima ja'a bihir rasul, hingga kecintaannya itu mengikuti apa yang dibawa oleh baginda Nabi, mengikuti syariatnya Nabi. Jadi hawa nafsunya, rasa sukanya itu tunduk dengan apa yang dibawa oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tunduk terhadap perintah dan larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi di sini ya fayuhibbu ma amara bihi wa yakrahu ma naha anhu. Dia cinta apa yang diperintahkan oleh Nabi, dia benci apa yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru seseorang itu dikatakan kamilul iman, sempurna imannya. Maka dari sini ya dapat diambil faidah jamaah sekalian, menentang baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dosa besar. Ya, menentang perintah Nabi, menentang atau melanggar larangan Nabi itu termasuk dosa besar. Ya, apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Waspadalah mereka orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi. Ya, an tusibahum fitnah. Mereka itu bisa saja ditimpa fitnah. Fitnah di sini bisa ditimpa kekufuran karena menentang perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau enggak ditimpa kekufuran dalam kehidupan dunia, nanti akan diberikan azab karena menentang baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adanya ancaman menunjukkan menyelisihi baginda Nabi, menentang ajaran Nabi, tidak ridho dengan keputusan Nabi, itu adalah dosa yang besar. Dosa yang besar. Makanya dalam hadis disebutkan kullu ummati, ya, setiap umatku itu ya yadkhulunal jannata, masuk surga. Setiap umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga, illa man aba, kecuali orang yang enggan. Siapa yang enggan?
Man asani faqad aba, kata Nabi. Orang yang durhaka, yang menentang Nabi, yang menyelisihi Nabi, itu faqad aba, dia telah enggan untuk masuk surga. Dan hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasannya dosa-dosa maksiat, penentangan kepada Nabi itu membuat iman merosot, sehingga dinafikan dari orang-orang semacam ini kesempurnaan iman. Walaupun terkadang nggak sampai kufur, ya, nggak sampai kufur, tapi dia melakukan dosa besar yang membuat iman itu merosot, kempes. Makanya la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian, sehingga benar-benar mengikuti apa yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Battal, ya, wa makna al-hadis, Ibnu Battal rahimahullahu taala mengatakan makna dari hadis ini, wallahu a'lam, anna man istakmala al-imana alima inna haqqa rasulillahi wa fadlahu akidun alaihi min haqqi abih wa ibnihi wan nasi ajma'in. Orang yang sempurna imannya itu dia tahu benar, dia benar-benar mengetahui bahwasanya hak Rasul, keutamaan Rasul itu lebih kuat, lebih harus dikedepankan daripada hak orang lain, baik itu bapak kita sendiri, anak kita sendiri, ataupun orang lain dari saudara, teman-teman, kerabat. Tetap hak Nabi yang harus kita kedepankan. Ketundukan kepada perintah Nabi harus kita kedepankan. Makanya disebutkan dalam surat Al-Ahzab, ya, An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim, kata Allah. An-nabi aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih harus diutamakan oleh orang-orang beriman daripada diri mereka sendiri. Ya. Sini. Dan itulah bentuk kecintaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berkaca, ya, kepada para sahabat ridwanullah alim ajmain, lihat kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau adalah orang yang pertama kali beriman kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan rijal, dari kalangan orang-orang dewasa. Dan ketika beliau itu mendakwahkan, ya, mengangkat suara terhadap dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau diuji. Bahkan sempat dipukul sampai pingsan, ya, sampai pingsan. Namun ketika siuman, siapa yang ditanya? Bagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lihat, ini lebih mengedepankan Nabi daripada dirinya sendiri. Bagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Disuruh makan, enggak, saya enggak akan tenang sampai saya melihat bagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipapah ke hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru dia tenang. Itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ada seorang sahabat namanya Hubaib, ya. Hubaib ini termasuk salah satu sahabat yang ditahan oleh orang-orang kafir Quraisy di kota Mekah. Kemudian sempat, ya, dibawa ke Tan'im untuk dieksekusi, untuk dipenggal lehernya, untuk disalib waktu itu. Namun sebelum dilakukan eksekusi oleh orang-orang kafir Quraisy, Abu Sufyan pada saat itu mengatakan, ya, wahai Hubaib, bagaimana pendapatmu kalau kamu itu kami kembalikan ke keluargamu dalam keadaan tenang, sehat walafiat, tanpa kurang apapun, sedangkan sebagai gantimu Muhammad di sini kami gantung. Apa kata Hubaib? Demi Allah, saya tidak akan pernah tenang sedangkan Muhammad di sana sedang kesakitan tertusuk duri. Lihat bagaimana sahabat lebih mengedepankan Nabi daripada dirinya sendiri. Saya enggak akan pernah tenang, enggak akan pernah bahagia walaupun di tengah keluarga saya, sedangkan baginda Nabi di sana sedang kesakitan karena tertusuk duri. Inilah bentuk kecintaan para sahabat ridwanullah alim ajmain, lebih mengedepankan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada dirinya sendiri. Ada seorang wanita juga sahabiyah, ketika dikabarkan kepadanya bahwasanya suaminya meninggal di medan perang, mati syahid,
anaknya juga meninggal di medan perang, mati syahid. Tapi yang ditanyakan, bagaimana keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Dikasih tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baik-baik. Enggak, saya belum tenang sampai melihat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibawa ke hadapan Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, kullu musibatin ba'daka hayyinun. Wahai baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seluruh musibah yang menimpa, asalkan engkau dalam keadaan sehat selamat, itu jadi ringan. Lihatlah, ini kecintaan para sahabat dan sahabiah kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka lebih mengedepankan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan lebih mengedepankan perintah-perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah yang dikatakan oleh Nabi dalam hadis yang sahih, walladzi nafsi biyadih, demi jiwaku yang berada di tangannya. Maksudnya demi Allah Subhanahu wa taala. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian, hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain, hingga aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, anaknya dan manusia. Jadi kecintaan kita kepada Nabi itu harus melebihi kecintaan kita kepada apapun. Dan bagaimana kita tidak mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Batu, ya, sebongkah batu di kota Mekkah itu senantiasa menitipkan salam kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk kecintaannya. Ya, pohon itu senantiasa berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika qadaul hajah, ya, qadaul hajah, kemudian beliau menjauh dari pandangan manusia, ya, ke tempat yang sepi, tidak ada orang, terdengar suara, ya, assalamu alayka ya Rasulullah, ya, assalamu alayka ya Rasulullah, berselawat mengaturkan salam kepada Rasulullah. Rasulullah menoleh kiri kanan, gak ada, ternyata itu kerikil dan pepohonan yang berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelepah kurma yang dulu dijadikan mimbar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika dibikinkan mimbar yang baru, pelepah kurma itu menangis sampai terdengar isakannya oleh para sahabat karena ditinggal oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat, batu, pohon, pelepah kurma artinya benda mati, begitu mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gunung Uhud itu mengatakan, Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh, kata Nabi. Gunung Uhud itu adalah gunung yang mencintai kami dan kami pun mencintainya. Gunung mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masa kita umatnya, orang yang dengan diutusnya Nabi kita mendapatkan hidayah iman, sehingga kita menjadi seorang mukmin muslim saat ini, tidak mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita mungkin mengatakan, ya, kita mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi cinta itu bukan hanya sekedar ucapan, namun harus ada pembuktian. Apa pembuktiannya? Mengikuti perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan meninggalkan larangannya. Makanya disebutkan, lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kalau memang cintamu itu benar-benar cinta yang sejati, maka Anda pasti taat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang yang mencintai terhadap orang yang dicintai itu tunduk dan taat. Ya, artinya kalau kita mengklaim diri kita cinta Nabi tapi masih banyak menyelisihi perintah Nabi karena berdasarkan hawa nafsu kita atau tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, artinya cinta itu hanya sekedar pengakuan. Ya, cinta itu hanya sekedar pengakuan belaka. Pernah dengar nggak jamaah sekalian kisah tentang dua anak muda yang masih belia, itu belum balik, ya, belum balik, ya, Mu'az dan Mu'awwiz, ya, Ibnu Afra, itu terjun, ya, ke medan perang, padahal pedang itu mungkin lebih besar daripada diri mereka. Terjun ke medan perang, bertanya mana yang namanya Abu Jahal, mana yang namanya Abu Jahal. Ditanya, ngapain cari Abu Jahal? Saya mendengar orang ini sering menyakiti dan mencela
baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat bagaimana anak kecil pembelaannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia merasa tersakiti ketika kehormatan Nabi dinistakan. Saya mendengar orang ini sering mencela dan menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demi Allah, sekarang pedang kami tidak akan berhenti beradu hingga saya atau dia yang mati. Dan ternyata mereka berdua yang membunuh Abu Jahal. Lihat, anak kecil ya enggak redha Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dihina, enggak redha Nabi dinistakan. Maka apakah kita sebagai umatnya juga akan diam ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dihina, dinistakan? Setidaknya kita harus mengingkari dengan lisan kita orang-orang yang mencela dan menghinakan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun syariatnya, begitupun Islam. Karena Islam ini adalah agama yang punya izzah, punya kemuliaan, dan Rasulullah adalah Nabi yang mulia yang harus kita bela, baik dengan harta, kalau bisa dengan darah dan jiwa kita, ya. Jadi ini kalau kita simpulkan, maka hadis ini adalah merupakan hadis yang sangat luar biasa agungnya jamaah sekalian. Kenapa? Karena hadis ini dipraktekkan langsung oleh para sahabat. Bagaimana prakteknya? Disebutkan oleh Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullahu taala dalam syarahnya, beliau mengatakan, wal muradu bil hadis, yang dimaksud dengan hadis ini kata beliau, badlun nafsi dunahu sallallahu alaihi wasallam, mengerahkan segala upaya baik itu harta dan jiwa, dunahu sallallahu alaihi wasallam, untuk membela baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana as-sahabatu radhiyallahu anhum yuqatiluna ma'ahu aba'ahum wa abna'ahum wa ikhwanahum. Sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berperang bersama Nabi melawan siapa? Terkadang melawan bapak-bapak mereka sendiri, terkadang melawan anak-anak mereka sendiri, terkadang melawan saudara mereka sendiri. Artinya mereka berada di barisan Nabi walaupun itu harus melawan keluarga mereka sendiri, sebagai bentuk pembelaan dan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad qatala Abu Ubaidah abahu liidzaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Ubaidah Ibnul Jarrah radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, itu memerangi bapaknya sendiri, ya, dan membunuh bapaknya sendiri. Kenapa? Liidzaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena bapaknya sering menyakiti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut terjun ke medan perang dan dia sendiri yang membunuh bapaknya di medan perang karena bapaknya sering menyakiti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, ada enggak anak yang enggak cinta orang tua itu? Enggak ada, gitu kan? Enggak ada. Tapi tadi kecintaan kepada Nabi harus lebih dikedepankan. Ketundukan kepada perintah Nabi harus dikedepankan. Nabi memerintahkan memerangi orang kafir. Yang namanya medan perang, ada bertemu di medan perang antara senjata dengan senjata. Masa karena perasaan, wah, dibebaskan ayahnya yang kafir, itu tidak dibenarkan. Nah, makanya disebutkan dalam akhir-akhir surat Mujadilah kan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulah. Anda tidak akan mendapati orang-orang yang beriman dengan iman yang sebenarnya, ya, terhadap Allah dan hari akhir, hari kiamat, yuwadduna man hadallah, memberikan cintanya, loyalitasnya kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum, meskipun mereka adalah bapak-bapaknya sendiri, anak-anaknya sendiri, atau saudaranya sendiri, selama mereka adalah orang yang menentang, memerangi Nabi, kalau kita bertemu di medan perang, kita perangi. Kita perangi. Tidak ada yang namanya loyalitas, cinta kepada musuh Allah dan Rasulnya. Sebagaimana Abu Ubaidah membunuh sendiri bapaknya yang di medan perang karena sering menyakiti, menghina dan menistakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian juga contoh lain, misalnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, itu pada perang Badar itu langsung menghadapi anaknya sendiri yang bernama Abdurrahman, yang waktu itu
masih dalam keadaan musyrik. Di perang Badar Abu Bakar langsung menghadapi anaknya sendiri, berharap dia bisa membunuh anaknya di medan perang itu. Ya, coba ada nggak bapak yang tidak cinta sama anaknya? Nggak ada. Yang namanya orang tua pasti mencintai anaknya, tapi kecintaan kepada Nabi lebih dikedepankan. Ini yang dipraktikkan oleh para sahabat terhadap hadis ini. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Enggak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga kecintaannya terhadap sesuatu itu mengikuti syariatku, mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada anak tapi kalau masih musyrik berarti bertentangan dengan syariat Nabi, berarti enggak sempurna imannya. Dan itu dipraktikkan Abu Bakar As-Siddiq langsung berhadapi dengan anaknya Abdurrahman yang masih musyrik pada saat itu di perang Badar, berharap bisa membunuhnya karena sebagai bentuk pengamalan terhadap hadis ini, ya. Jadi ini memang hadis yang luar biasa yang berkaitan tentang ya kecintaan kita kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan itu menunjukkan alamatul iman, tanda berimannya seseorang dan tanda kuatnya iman seseorang itu adalah benar-benar tunduk terhadap perintah Nabi, tunduk terhadap larangan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Karena beragama itu dibangun di atas ketundukan. Ya, beragama itu dibangun di atas ketundukan dan kepatuhan. Bukan dibangun di atas akal, logika, bukan dibangun di atas perasaan. Seringkali kita sebutkan kalau memang beragama itu dibangun di atas akal, ya logika, nggak mungkin Nabi sampai mengatakan nggak mungkin sahabat Umar radhiyallahu anhu mengatakan kepada Hajar Aswad, ya inni la'alamu annaki hajar, saya tahu kamu itu hanya sebongkah batu. Laula anni ra'aitun nabi qabbalaki ma qabbaltuki. Kalau bukan karena saya melihat Nabi nyium kamu, saya nggak akan cium kamu. Ya, secara akal apa faedahnya nyium batu? Sampai desak-desakan gitu kan? Nggak ada faedahnya. Tapi karena Nabi melakukannya, maka kita sami'na wa ata'na, kita tunduk, kita ikuti apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Ali radhiyallahu anhu mengatakan, ya, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, la kana asfalal khuffi aula bil mashi min a'lah." Seandainya beragama itu dengan akal, maka yang harus diusap itu bagian bawah sepatu. Tapi syariat mengajarkan kita untuk mengusap bagian atas. Karena agama itu dibangun di atas ketundukan dan kepatuhan, ya. Begitupun enggak dibangun di atas perasaan. Ya, kalau memang dibangun di atas perasaan, Nabi itu pernah mengatakan, "Lau kanat Fatimatu bintu Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Seandainya yang mencuri itu Fatimah bintu Muhammad, maka saya potong tangannya. Saya potong tangannya. Kira-kira bapak tega nggak motong tangan anaknya? Enggak. Tapi syariat Allah mengatakan kalau pencuri itu dipotong tangan. Sami'na wa ata'na, dan Nabi mengedepankan sami'na wa ata'na terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kita umatnya. Jadi beragama itu dibangun di atas patuh, tunduk terhadap perintah Nabi dan tidak menerjang larangannya. Nah, ini yang kita ambil dari hadis yang ke-41 ini. Kemudian kita masuk ke hadis yang ke-42, dan ini hadis yang terakhir, ya, hadis yang terakhir setelah kita baca hatam jadinya Arba'in An-Nawawiyah. An Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, ya, Anas ibnu Malik ini termasuk khadimun Nabi, ya, pelayannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kecil bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu orang tuanya ibunya datang kepada baginda Nabi dan mengatakan, "Ya Rasulullah, ista'milhu." Ya, gunakanlah Anas ini semaumu untuk apa aja wahai Rasulullah, jadikan dia pelayanmu. Dan dia akhirnya melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam dari semenjak kecil, sehingga Anas itu termasuk yang banyak meriwayatkan hadis Nabi dan termasuk sahabat yang paling akhir wafat. Yang paling akhir wafat, paling banyak anaknya dan paling kaya.
Ya, berkat doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendoakan dia untuk diberikan ya kekayaan dan banyak keturunan. Qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Berarti ini hadis qudsi. Ya udah kita sampaikan kemarin perbedaan antara hadis qudsi dan hadis yang biasa ya. Jadi hadis ini adalah hadis qudsi. Ya ibna Adam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibna Adam, wahai anak Adam, maksudnya wahai anak manusia, wahai manusia sekalian, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Ini poin pertama. Jadi dalam hadis ini ada 3 poin yang akan kita sampaikan. Poin pertama itu Allah mengatakan kepada kita semua, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Sesungguhnya jika engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, maka aku ampuni dosa-dosamu dan aku tidak peduli sebesar apapun dosa-dosamu. Ya. Jadi pertama di sini jamaah sekalian, pelajarannya adalah Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita untuk senantiasa berdoa. Berdoa kepadanya, karena doa itu menunjukkan lemahnya diri kita. Doa itu menunjukkan betapa butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya diancam, dikecam orang-orang yang enggak mau berdoa itu dalam Al-Qur'an. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku niscaya aku kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang sombong, enggak mau beribadah, maksudnya enggak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak pernah menunjukkan rasa butuhnya kepada Allah karena mungkin terlalu bangga dengan hartanya, bangga dengan kekuatannya, bangga dengan pangkat jabatannya, akhirnya enggak pernah bersimpuh menunjukkan rasa butuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah masukkan dia dalam keadaan ke neraka dalam keadaan hina dan dina. Ya. Jadi ma da'autani, selama kamu meminta kepadaku, selama kamu berdoa kepadaku, maka pasti Allah kabulkan. Karena enggak ada doa yang enggak dikabulkan, ya. Dan orang yang berdoa itu enggak pernah kecewa. Orang yang berdoa itu enggak akan pernah dikecewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi Zakaria itu pernah mengatakan, ya, walam akum bidu'aika rabbi syaqiya. Ya Allah, kalau aku berdoa kepadamu maka aku enggak pernah kecewa ya Allah, kata Nabi Zakaria. Dan Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam tegaskan kepada kita dalam hadisnya, inna rabbakum hayyun karim. Rabb yang kalian sembah, yang kalian ibadahi itu maha pemalu, lagi maha pemurah. Yastahyi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi an yaruddahuma sifra. Allah malu sama hambanya kalau dia udah angkat tangan berdoa kemudian dikembalikan dengan tangan kosong. Artinya Allah malu enggak ngabulkan doa hambanya. Semua doa itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, cuman caranya aja yang berbeda. Ada orang yang diberikan apa yang dia minta. Ada orang dihindarkan dari bencana, dari musibah, dari penyakit dengan setara, ya, dengan sesuatu yang setara dengan apa yang dia minta dalam doanya. Kalau enggak, Allah simpan doa tersebut untuk diberikan pahalanya nanti di akhirat. Karena doa itu ibadah. Yang namanya ibadah itu kalau ikhlas pasti berpahala. Artinya enggak ada ruginya dan enggak ada doa yang tidak dikabulkan. Hanya saja caranya yang beda. Karena Allah itu memberikan yang terbaik bagi kita, bukan apa yang kita minta dan mau. Allah pasti memberikan yang terbaik untuk hambanya kalau kita terus memohon dan meminta kepadanya. Kemudian juga di dalam berdoa itu adabnya adalah warajautani, harus dibarengi dengan rasa harap. Maksudnya apa? Husnuzon, punya persangkaan yang baik kepada Allah kalau Allah akan mengabulkannya, ya. Karena disebutkan dalam hadis sesungguhnya Allah itu sesuai dengan persangka hambanya, gitu. Kalau kita husnuzon berdoa Allah kabulkan, maka Allah kabulkan. Makanya itu warajautani, kata Allah.
kalau kalian berharap husnuzon, Allah akan mengabulkan doa-doa kita, insya Allah itu dikabulkan, ya. Jadi di sini, ya, doa itu harus dibarengi dengan husnuzon. Ini adabnya, ya, adabnya. Jadi jangan hanya sekedar berdoa tapi tidak menghadirkan hati, tidak menghadirkan prasangka yang baik terhadap doa kita, kalau Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Karena di mata Allah itu enggak ada yang besar, semuanya kecil. Sebesar apapun permintaan antum itu kecil bagi Allah Subhanahu wa taala. Mudah bagi Allah untuk mengabulkannya. Makanya harus ada husnuzon, ya. Ini Ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Ini juga penting, ya. Ya. Jadi di dalam doa-doa kita selipkan permohonan ampun, selipkan istighfar, baik untuk diri kita juga untuk orang tua kita. Ini, ya. Jadi karena yang paling kita harapkan itu bukan pemberian tentang duniawi, gitu ya. Ya, boleh kita meminta hal-hal yang sifatnya duniawi kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah, itu kan minta kebaikan dunia. Tapi jangan lupakan juga meminta hal-hal yang sifatnya ukhrawi, ya, kebaikan akhirat. Dan termasuk kebaikan akhirat itu adalah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita ini manusia yang penuh dengan dosa, Pak. Ya, siapa sih yang enggak berdosa? Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun, kata Nabi. Semua anak Adam itu pendosa, tapi sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan dalam hadis, laula tuznibun, kalau kalian enggak melakukan dosa, artinya kalian semua ini orang-orang soleh, orang-orang taat semua, enggak ada yang berdosa, Allah ganti dengan orang-orang yang berdosa, ya. Kalau semua umat manusia ini adalah orang-orang yang taat, beriman sama Allah, enggak ada yang berdosa, enggak ada ahli maksiat, Allah ganti, Allah binasakan dan Allah ganti dengan orang-orang yang berdosa. Tapi mereka yastaghfirunallah, setiap kali berdosa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, fayaghfiru lahum, Allah ampuni dosa-dosa mereka. Karena kalau enggak ada yang berdosa, semuanya orang taat, enggak ada neraka. Ya, apa faedahnya Allah punya nama Al-Ghaffar kalau nggak ada yang berdosa, gitu kan? Oleh karena itu pasti ada hamba-hamba yang berdosa, tapi sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalahnya itu bukan di kita berdosa, tapi masalahnya itu adalah kita nggak sadar-sadar dari dosa kita, nggak taubat, nggak istighfar itu yang jadi masalah, ya. Jadi la ubali, kata Allah, Allah tidak peduli sebesar apapun dosa kita. Kalau kita memohon ampun, beristighfar, maka Allah ampuni, karena Allah itu maha pengampun. Innallaha ghafurun rahimun, sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang kepada hamba-hambanya. Ini poin yang pertama dari hadis ini, yaitu penekanan untuk senantiasa berdoa, dan doa itu harus diiringi dengan husnuzon, serta selipkan dalam doa kita istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kedua di sini, ya bani Adam, kata Allah, wahai anak Adam, law balagat dzunubuka ananas sama summa astaghfartani ghafartu lak. Ya, wahai anak Adam, seandainya dosa-dosa kalian itu melambung tinggi sampai ke langit, gitu. Ya, dosa kalian itu maksudnya tumpukannya sampai ke langit. Ya, kayak gunung, lebih besar daripada gunung, sampai ke langit tingginya dosa-dosa kalian. Tsummastaghfartani, kemudian kalian memohon ampun kepadaku, ghafartu laka, maka aku ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah itu mendahului murkanya. Inna rahmati sabaqat ghadabi, kata Allah. Rahmatku itu lebih mendahului amarahku. Coba, kita ini hamba,
yang menentang Allah, yang bermaksiat kepada Allah. Kira-kira seharusnya Allah murka enggak sama kita? Ya, walillahi masalul a'la. Allah punya perumpamaan yang lebih tinggi. Antum punya anak, kemudian anak antum suruh ngeyel, melawan, menentang, marah enggak kira-kira? Marah. Ya, marah. Dan ini coba kita gambarkan ketika kita jadi hamba Allah, kemudian kita menentang perintah Allah, durhaka kepada Allah. Seharusnya Allah marah kepada kita, tapi ternyata rahmat Allah itu lebih luas, lebih mendahului amarahnya. Makanya disebutkan, coba seandainya dosa kalian itu tingginya sampai ke langit, tapi kalian istighfar, mohon ampun kepada Allah, maka Allah ampuni. Ini menunjukkan rahmat Allah itu maha luas. Makanya kita enggak boleh putus asa dari rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang putus asa dari rahmat Allah itu adalah orang-orang yang rugi. Orang-orang ya rugi, ya. Jadi sebesar apapun dosa kita, ya, selama itu bukan syirik billah, maka kita harus husnuzon, Allah maha pengampun, ya, pengampun. Nah, di sini ada pelajaran jamaah sekalian, ya. Ketika kita menyesal terhadap sebuah dosa, maka rasa harap kita harus lebih besar, ya. Rasa harap kita harus lebih besar. Artinya ketika kita istighfar, rasa harap itu harus lebih besar daripada rasa takut. Ya, berharap Allah mengampuni, berharap Allah menerima amal ibadah. Tapi ketika kita hendak ingin melakukan maksiat, ya biasanya kan namanya sebelum bertindak itu ada niat, gitu kan? Nah, ada niat. Nah, maka itu hadirkan rasa takut yang lebih besar daripada rasa harap. Ada orang hanya mendatangkan rasa harap, tenang, innallaha ghafurur rahim. Tenang aja, Allah maha pengampun. Maksiat jalan, dalilnya Allah maha pengampun. Ini keliru. Harus ingat juga innallaha syadidul iqab. Allah itu siksaannya keras, gitu kan. Makanya ketika melakukan maksiat atau hendak melakukan maksiat, ingat ayat-ayat tersebut, datangkan rasa takut sehingga enggak jadi. Kalau udah terlanjur melakukan maksiat, istighfar, maka rasa harap yang harus lebih dominan. Karena tadi sebesar apapun dosa kita, Allah maha pengampun, ya. Ya, jadi di sini di poin kedua ini ada pelajaran penting, yaitu dosa itu pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita bertaubat. Maka taubat yang sebenarnya itu apa sih? Al-iqla'u minal maksiyah, kata para ulama. Taubat itu artinya berlepas diri dari dosa yang kita lakukan. Ya, dan seorang mukmin itu tidak boleh terjatuh dalam dosa yang sama dua kali. Ya, jadi seorang mukmin nggak boleh terjatuh dalam dosa yang sama dua kali. Misalnya, contohnya berzina, kemudian taubat berzina lagi, itu taubatnya main-main. Ya, itu taubatnya main-main. Ya, namanya taubat itu berarti al-iqla' minal maksiyah. Berlepas diri, mencabut diri dari maksiat tadi sehingga nggak akan terulang kembali. Itu taubat yang sebenarnya. Kalau masih terulang melakukan taubat, terus melakukan lagi taubat, terus melakukan lagi, berarti taubatnya nggak benar. Itu taubatnya nggak benar. Kemudian juga harus ala an-nadam ala ma fata. Harus ada penyesalan terhadap dosa yang kita lakukan. Ya. Jadi ketika kita istighfar, ketika kita bertaubat, maka harus ada penyesalan di hati. Ya, karena kalau nggak ada penyesalan maka akan terulang kembali. Ya. Makanya syarat dari taubat itu tadi iqla' minal maksiyah dan an-nadam ala ma fata. Ya, menyesal ya terhadap dosa-dosa yang dilakukan, menyesal terhadap amal-amal soleh yang luput, ya, yang luput. Dan syarat yang ketiga untuk dikatakan taubat itu adalah al-azmu alla ya'ud. Bertekad kuat untuk tidak kembali melakukan dosa tersebut.
sebagaimana Allah telah menyelamatkannya dari api neraka, maka juga dia bertekad kuat untuk tidak kembali ke dalam api neraka. Sebagaimana Allah telah menyelamatkannya dari maksiat, dia bertekad kuat untuk tidak kembali lagi melakukan maksiat. Itulah taubat yang sebenarnya. Dan ini syarat taubat apabila berkaitan dengan hak Allah. Jadi taubat itu dikatakan taubat nasuha ketika terpenuhi 3 hal tadi. Ya, meninggalkan maksiat itu secara totalitas. Kemudian yang kedua apa? Menyesal, ya, menyesal atas dosa-dosa yang dilakukan dan bertekad kuat untuk tidak melakukan dosa itu kembali. Ini syarat taubat yang apabila berkaitan dengan hak Allah. Kalau itu berkaitan dengan hak manusia, maka ada satu tambahan lagi, yaitu meminta dihalalkan, menyelesaikannya di kehidupan dunia. Itu, ya. Kalau dosa kita terkait dengan hak manusia, minta dihalalkan, menyelesaikannya di kehidupan dunia. Bagaimana kalau ternyata orang yang kita zalimi terlanjur nggak ada, gitu kan? Atau terlanjur udah nggak ketemu, entah kemana orangnya, maka disebutkan fakafaratuhu istighfaru kalahu. Kafarahnya adalah banyak-banyak istighfar, mohon ampun untuk orang yang kita zalimi. Kenapa? Karena dalam hadis disebutkan, ya, atadruna manil muflis? Tahukah siapa orang-orang bangkrut itu, kata Nabi? Para sahabat mengatakan al-muflisu fina man la dirhamalahu wala mata. Orang yang bangkrut itu yang enggak punya duit, yang enggak punya harta. Kata Nabi, enggak, bukan itu orang yang bangkrut, tapi man jaa yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang datang pada hari kiamat bawa pahala salat, pahala zakat, pahala puasa, pahala haji, pahala ibadah-ibadah yang lainnya. Tapi dalam kehidupan dunia qad syatama hadza, pernah mencela fulan secara zalim, daraba hadza, pernah mukul fulan secara zalim, safaka dama hadza, pernah menumpahkan darah fulan secara zalim. Artinya pernah menzalimi orang lain. Uhidha min hasanatihi. Pembayarannya apa di akhirat? Kebaikannya, pahalanya diambil, dipindah kepada orang yang dia zalimi. Kalau ternyata pahalanya enggak cukup untuk membayar kezalimannya, dosa orang yang dia zalimi dipindah kepada dirinya. Nah, ketika kita banyak-banyak istighfar untuk orang yang kita zalimi, ketika kita enggak punya kesempatan untuk berjumpa dengan orang yang kita zalimi, orangnya udah hilang, maka kafarahnya kata para ulama banyak-banyak istighfar. Kalau kita banyak-banyak istighfar memohonkan ampun untuk dia, berarti dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga berkurang mungkin bisa jadi habis. Maka dia enggak butuh kepada pahala kita, gitu loh. Nah, makanya kenapa kita istighfar untuk orang yang kita zalimi kalau kita enggak sempat mohon maaf kepada dia atau enggak ketemu. Ini. Kemudian poin yang ketiga dalam hadis ini, ya, Allah mengatakan, ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani biqarabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqarabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, jika kalian datang menghadapku dengan membawa dosa, ya, biqarabil ardi khataya, yang sebesar bumi ini, ya, dosa kalian itu mendekati besar bumi ini, ya, atau sebesar bumi ini, bahkan lebih besar daripada bumi ini. Kalian datang membawa dosa seperti itu ke hadapanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kalian menghadapku itu, la tusyriku bi syai'a, enggak pernah berbuat syirik kepadaku. Ya. Jadi hal yang paling dibenci oleh Allah itu adalah diduakan. Ya, Allah diduakan itu paling enggak suka Allah Subhanahu wa taala diduakan. Makanya kalau kalian punya dosa sebesar bumi atau lebih besar daripada bumi, datang menghadapku tapi enggak ada dosa syirik, la ataituka biqarabiha maghfiratan. Allah berikan ampunannya yang lebih besar daripada dosa tersebut. Nah, di sini ada pelajaran tentang keutamaan tauhid, ya. Jadi keutamaan tauhid, ya, dan bahaya syirik. Nah, dosa-dosa besar itu jamaah sekalian tahta masyiatillah. Dosa besar di bawah syirik itu di bawah kehendak Allah. Artinya jika Allah berkehendak, Allah
ampuni, langsung digugurkan oleh Allah. Tapi jika Allah berkehendak, Allah azab pelakunya. Dan ketika Allah mengazab pelakunya itu adalan minhu, sebagai bentuk keadilan dari Allah Subhanahu wa taala, la zulman, bukan kezaliman. Karena banyak orang mengatakan, kan yang mentakdirkan saya berbuat maksiat Allah. Kalau Allah azab saya berarti Allah zalim. Itu. Ada yang seperti itu pikirannya. Banyak ya orang-orang yang punya pemikiran seperti itu, dan itu keliru. Ketika Allah mengazab ya kita sebagai pelaku maksiat, itu bukan kezaliman dari Allah, tapi adalan minhu, sebagai bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Walillahi masalul a'la. Allah punya perumpamaan yang lebih tinggi. Ya, gambarannya misalnya antum punya anak tadi kan. Anak, kalau anak itu antum suruh perintah enggak mau, kemudian antum pukul, zalim enggak antum ketika mukul anak? Enggak gitu kan? Karena antum punya kebaikan yang sangat banyak kepada anak tersebut. Ya, antum didik, ya, antum kerahkan keringat usaha antum demi dia, kemudian antum suruh untuk hal yang sifatnya baik dan dia menentang, dipukul, itu bukan kezaliman, tapi adalan, bentuk keadilan dari kita. Begitupun ketika Allah mengazab kita, padahal Allah memberikan banyak nikmatnya kepada kita, banyak karunia-Nya, terus kita menentangnya, melawannya, menyelisihinya, dan Allah menghukum kita, itu adalan minhu, sebagai bentuk keadilan Allah kepada kita. Ya. Sebaliknya, kalau Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita surga, itu fadlan minhu, bentuk keutamaan Allah kepada kita, rahmat Allah kepada kita. Karena kalau kita pikir-pikir, kira-kira amal ibadah kita kepada Allah itu seberapa besar sih? Seberapa banyak ibadah kita kepada Allah dibandingkan dengan nikmat surga? Nggak bisa kan? Nggak bisa dibandingkan. Maka ketika kita masuk surga itu murni karunia Allah, murni kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi dosa besar itu tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, Allah ampuni, Allah gugurkan. Jika Allah berkehendak, Allah azab pelakunya sebagai bentuk keadilan. Adapun dosa syirik, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memaafkannya kecuali dengan taubat. Ya, kecuali dengan taubat, karena taubat itu yahjubu ma qablaha, menutupi dosa-dosa yang sebelumnya, ya. Makanya disebutkan dalam hadis at-taib minadz-dzanbi kama la dzanba lahu. Orang yang tobat dari dosa itu seperti nggak punya dosa, ya, nggak punya dosa, seperti itu, ya. Nah, dan syirik itu adalah dosa yang paling berat, yang paling Allah benci dan paling Allah tidak sukai. Makanya ancamannya di dalam Al-Quran itu banyak, ya. Amalan yang dibarengi dengan syirik sia-sia. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin, kata Allah. Jika kamu berbuat syirik, maka batallah seluruh amalmu, ya, dan kamu termasuk orang-orang yang merugi, ya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang berbuat syirik kepadanya, dan Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik sebesar apapun dosa tersebut. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan baginya surga dan tempatnya di neraka. Tidak ada penolong bagi orang-orang yang gemar melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersyukur kita jamaah sekalian, Allah berikan iman kepada kita, berikan nikmat tauhid, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terus terhindar dari kesyirikan. Ya, karena yang dikhawatirkan oleh para nabi terhadap dirinya dan anak keturunannya itu adalah syirik, ya. Doa Nabi Ibrahim apa? Wajanubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah saya dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Itu yang dikhawatirkan oleh para anbiya. Ya, madza ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah sepeninggalku. Ya, agama anak-anaknya yang dikhawatirkan, bukan bagaimana makan anaknya, apa yang dimakan anaknya, bagaimana rezekimu nanti. Bukan itu yang dikhawatirkan, tapi apa yang kalian sembah sepeninggalku. Ya, karena yang namanya rezeki itu udah diatur, udah ditentukan, semua orang akan mendapatkan rezeki dan dia tidak akan mati kecuali rezekinya telah
habis, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini hadis yang terakhir dari kitab Arba'in An-Nawawiyah ini. Alhamdulillah kita selesai, kita hatamkan. Semoga apa yang telah kita baca itu kita bisa manfaatkan, kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita. Dan insya Allah ya mungkin nanti akan dilanjutkan dengan kitab yang lain ya. Nanti insya Allah diumumkan ya. Baik, barakallahu fikum. Ada yang ditanyakan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, sudah 42 hadis yang kita belajari. Saya ingin tahu, minta pencerahannya Ustaz, bagaimana keutamaan dan keharusan kita dalam menghafal hadis, dan apakah kita menghafal hadis itu dengan lafaz aslinya Arab atau cukup dengan bahasa Indonesianya saja? Baik. Syukran Ustaz. Menghafal hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak wajib ya, tidak wajib, maksudnya tidak wajib ain, bukan fardu ain, tapi itu sifatnya fardu kifayah. Fardu kifayah artinya apa? Harus ada di antara umat-umat Islam itu yang menghafal hadis Nabi sebagai bentuk penjagaan terhadap keautentikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga sampai kepada kita dalam keadaan terjaga. Jadi fardu kifayah. Ya, yang menjadi fardu ain itu nanti ulama-ulama yang ahli hadis ya, itu bagi mereka sebagai bentuk andil menjaga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kita itu enggak wajib, dalam artian enggak wajib aini, tapi sifatnya fardu kifayah. Nah, jika kita mampu untuk menghafal hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz yang diriwayatkan itu lebih baik. Ya, tapi jika tidak mampu maka cukup kita pahami maknanya ya, karena para ulama membolehkan riwayah bil makna. Ada di antara para ulama membolehkan riwayah bil makna, meriwayatkan hadis secara makna walaupun tidak secara tekstualnya, tapi menyampaikan maknanya. Itu para ulama ada yang membolehkan, tentu dengan syarat-syaratnya ya. Salah satunya adalah bagi mereka yang tidak ya memiliki hafalan yang kuat terhadap teks hadis, maka tidak masalah menghafal maknanya. Dan yang paling penting itu adalah mengamalkannya ya, karena tujuan kita mengkajinya itu bukan hanya sekedar untuk dibaca dan dihafal, tapi untuk kita praktekkan, untuk kita amalkan ya. Wallahu alam. Ada pahala seperti kita menghafal Al-Quran Ustaz? Kalau pahalanya seperti menghafal Al-Quran sih enggak ya, tapi tentu ada pahalanya. Pertama dari sisi mungkin dia kecintaannya kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga dia termotivasi untuk menghafalnya. Di sini berpahala karena bagian dari cinta terhadap Nabi ya. Atau di situ nanti ada pahala kesungguh-sungguhan dalam menimba ilmu. Nah, di situ pahalanya. Kalau menghafalnya sendiri ya, maksudnya seperti menghafal Al-Quran, wallahu alam ya, enggak seperti itu ya. Enggak seperti itu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, untuk doa itu kan kita harus roja dan khauf ya. Tapi apakah doa itu sama kita panjatkan antara doa yang saat kita benar-benar berdoa atau doa yang sehari-hari Ustaz? Kadang kita doanya kayak misal mau berangkat keluar, kita cuma doa bismillahirrahmanirrahim, seakan-akan hanya ucapan datar saja Ustaz. Sedangkan kalau doa merujuk kepada roja dan khauf, seakan-akan kita harus berdoa dengan nada yang benar-benar ada saat itu Ustaz. Syukran. Baik. Jadi jamaah sekalian, tidak baik itu dalam berzikir, dalam berdoa itu jangan sebatas terucap di lisan ya, tapi harus hadir hati juga. Harus hadir hati juga. Karena doa itu ibadah, berarti harus hadir hati. Harus hati ikut tunduk mengagungkan Allah, berharap dan takut ketika melakukan ibadah tersebut. Makanya disebutkan oleh para ulama, istighfaruna yahtaju ila istighfarin katsir wa azkaruna yahtaju ila istighfarin. Istighfar kita kepada Allah terkadang butuh
banyak istighfar. Zikir kita kepada Allah terkadang butuh banyak istighfar. Kenapa? Karena sebatas lisan, tapi hati nggak hadir. Kelalaian hati itu juga termasuk dosa yang harus kita istighfar darinya. Makanya istighfaruna yahtaju ila istighfarin katsir wa adzkaruna yahtaju ila istighfarin, kata para ulama. Istighfar kita dengan lisan yang hati nggak ikut hadir itu butuh kepada istighfar. Zikir kita yang hati nggak ikut hadir hanya sebatas lisan itu juga butuh istighfar. Ya, di situ dituntut untuk menghadirkan hati. Karena tadi al-a'malu itu dasarnya apa? Hati. Ya, hati baru nanti akan tergerak ya anggota badan yang lain ya. Karena biasanya hati itu nggak ikut hadir karena menganggap itu sebagai rutinitas saja, ya, rutinitas saja, ya. Jadi bukan sebagai ibadah yang harus menghadirkan khudu, ketundukan, menghadirkan rasa harap, menghadirkan rasa takut. Makanya hanya sekedar terucap lisan baca seperti itu. Jadi harus dihadirkan hati juga, ya, ya. Bukan berarti ya kita biarkan seperti itu aja gitu kan ya. Tapi di sini kita dituntut untuk tamrin itu artinya banyak latihan. Memang berat gitu maksudnya. Nah, memang berat kita untuk menghadirkan hati itu berat. Tapi kita dituntut untuk tamrin, melatih. Ya, melatih terus, mencoba karena disitulah ruhnya ibadah. Ruhnya ibadah itu apa? Di hati, ya, di hati. Makanya disebutkan kan fungsi hati itu luar biasa, ya. Coba di awal-awal kan hadis inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluhu idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ya. Sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal daging. Apabila segumpal daging ini baik seluruh amalan. Apabila segumpal daging ini buruk, maka buruk seluruh amalan. Itulah hati. Ya, artinya hati itu punya pengaruh yang besar terhadap amalan seseorang. Ya, amalan seseorang. Terkadang amalan soleh itu, namun hati tidak hadir, maka nilainya kurang kan? Nilainya kurang. Berbeda dengan kehadiran hati, justru akan lebih khusyuk, lebih betul-betul menghargai ya dibandingkan hanya sekedar gerakan badan. Ya, coba pernah nggak antum kalau sholat itu ya pikirannya kemana-mana? Ya, sering ya. Ya berat emang. Kadang memang seperti itu kita. Dan pikirannya kemana-mana. Kenapa? Karena itu tidak ikut hadir hati gitu loh. Hatinya tidak hadir. Kalau hadir hatinya ikut sholat tuh, kalau dia sadar sedang tunduk di hadapan Allah, sedang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, pikiran itu nggak akan kemana-mana. Makanya ya disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin itu al-qalbu tabi'atun lil himmah. Hati itu mengikuti obsesi. Ya, iman semakin, kalau iman lemah, obsesi terhadap dunia besar itu, maka nanti gerakan-gerakan sebatas gerakan. Ya, tapi hati entah kemana, pikirannya dunia, mengejar dunia atau hal-hal yang lain karena imannya lemah. Jadi dengan iman kuat maka hati pun akan hadir ikut di dalam ibadah kita, entah itu baca Al-Quran. Ya, walaupun baca Al-Quran itu bernilai ibadah ya. Ya, ketika kita baca huruf-hurufnya bernilai ibadah, namun ketika kelalaian hati itu juga sebuah kekeliruan. Ya, kekeliruan. Makanya para ulama itu mereka baca Al-Quran itu enggak sekedar baca, tapi betul-betul dihayati. Contoh ya, jangankan kita merujuk kepada sahabat. Kalau para sahabat dulu kan 5 ayat. Kalau udah dipahami dengan betul, diamalkan, baru berpindah. Contohnya ada ulama zaman sekarang itu Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di, gurunya Syekh Utsaimin.
itu kalau baca Al-Quran itu menyediakan catatan di sampingnya. Setiap kali selesai satu ayat direnungi, dipahami, dicatat pelajaran-pelajarannya. Jadilah kitab tafsir yang ada sekarang. Taisir Karimur Rahman, ya, bitafsiri Kalamil Mannan. Itu karya Syekh Abdurrahman As-Sa'di, itu hasil perenungan, ya. Jadi pelan-pelan, ya. Ada kalanya kita memang banyak-banyak membaca Al-Quran, ya, untuk mengejar pahala yang banyak, tapi ada kalanya dibarengi dengan tadabbur renungan. Ibnu Qayyim ditanya, mana yang lebih afdal, banyak membaca Al-Quran tapi tanpa direnungi, atau baca Al-Quran dengan direnungi? Lebih afdal itu maksudnya apa di sini kan? Kalau antum maksud pahalanya mana yang lebih banyak pahala banyak-banyak membaca Al-Quran. Tapi kalau yang antum tanya lebih berkualitas mana pahalanya, membaca banyak-banyak dengan membaca dibarengi tadabbur, lebih berkualitas membaca yang dibarengi dengan tadabbur. Jadi bedakan antara banyak dengan kualitas. Yang kita inginkan apa? Banyak berkualitas gitu. Ya. Berkualitas artinya zikir-zikir kita juga ya mungkin berpahala, tapi juga di situ ada kelalaian yang kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala darinya. Itu ya maksudnya. Ya wallahu alam. Mengenai kalau zoliman, Ustaz, kalau kita pernah zolim di masa lalu tapi dia non muslim, Ustaz, itu bagaimana kafaratnya? Dan Non muslim? Ya, terhadap non muslim, dan bagaimana kafaratnya kalau kejoliman itu menyangkut kerugian suatu benda misalnya atau uang materi. Taib. Ya. Bagaimana kalau yang kita zalimi itu adalah orang kafir, ya, orang kafir. Orang kafir itu bermacam-macam, ya. Orang kafir itu bermacam-macam. Ada orang kafir yang dijamin di dalam syariat, artinya tidak boleh kita zalimi. Seperti siapa? Mu'ahad. Ya, mu'ahad itu adalah kafir yang punya perjanjian damai dengan orang Islam. Atau ada namanya kafir zimmi. Kafir zimmi itu adalah orang kafir yang membayar jizyah kepada pemerintah kaum muslimin sebagai jaminan keamanan. Itu berarti dilindungi syariat. Nggak boleh kita zalimi, nggak boleh kita rampas hartanya, ya. Kemudian ada nanti kafir musta'man. Musta'man itu artinya orang yang minta jaminan keamanan kepada salah seorang muslim, enggak harus pemerintah, ya. Pokoknya orang muslim dia minta jaminan keamanannya, maka enggak boleh diganggu gugat oleh muslim yang lain. Nah, kafir-kafir semacam ini itu kalau kita zalimi itu enggak boleh, ya. Enggak boleh. Cuman kafir-kafir yang semacam ini itu bisa batal, hal-hal tadi bisa batal, perjanjiannya bisa batal, akad zimahnya bisa batal, istimannya itu kalau dia menunjukkan permusuhan kepada Islam, menunjukkan permusuhan kepada Islam secara terang-terangan, misalnya menghina Nabi terang-terangan gitu kan, terus menunjukkan kebenciannya secara terang-terangan kepada kaum muslim, maka jatuhnya dia kafir harbi, kafir yang diperangi. Kafir yang diperangi. Artinya kalau kita melakukan tindakan kezaliman, ya misalnya merusak barangnya, merampas barangnya, maka tidak ada konsekuensi syariat. Tidak ada konsekuensi syariat. Walaupun sekarang itu nggak bisa kita semerta-merta mempraktekannya. Misalnya ada orang kafir nih menghina Nabi, terus secara hukum syariat kalau kita rampas hartanya, kalau kita bunuh itu nggak ada konsekuensi syariat. Tapi nggak bisa karena kita hidup di negara yang tidak berhukum Islam. Jadi lebih kedepankan maslahat. Ya, enggak, makanya kalau menimbulkan mudarat yang lebih besar kita enggak boleh bertindak, ya, mengangkat senjata kepada mereka yang kafir harbi. Itu kan. Nah, tapi apakah ada hukumnya? Konsekuensi hukum syariat enggak ada tadi. Kafirnya yang mana gitu maksudnya sekarang. Ya. Ya, Hindu. Nah, Hindu ya kafirnya Hindu. Dia termasuk yang mana gitu kan? Termasuk yang mana kafir ini?
ya, apakah dia musta'man, zimmi gitu kan, muahad, atau dia harbi gitu kan. Nah, kalau yang 3 awal tadi, zimmi, musta'man, muahad, ya nggak boleh kita zalimi karena syariat memberikan jaminan, ya, keselamatan kepada mereka, darahnya nggak boleh ditumpahkan, hartanya nggak boleh dirampas. Tapi kalau dia harbi itu yang tadi 3 itu bisa langsung jadi harbi. Kapan? Ketika dia menunjukkan permusuhan, kebencian kepada Islam. Cuman ketika jadi harbi bukan berarti langsung diperangi. Lihat maslahat mafsadat. Nah, andainya kalau ada orang bertindak kepada dia karena dia mungkin memerangi Islam, benci kepada Islam, berarti tindakannya itu nggak ada konsekuensi syariat maksudnya, ya, nggak ada konsekuensi syariat gitu. Walaupun nanti konsekuensi hukum pemerintahan mungkin ada gitu, itu beda lagi ya, itu beda lagi. Mungkin kasus realnya, kasus nyatanya seperti ini, Ustaz. Saya pernah merugikan orang Hindu di masa lalu, tapi kemudian ketika saya ingin mengganti rugi, orangnya sudah tidak ketemu. Baik. Kalau kita mintakan ampunan juga kan dia orang Hindu, iya, gitu Ustaz. Wallahualam yang nampak ya termasuk ya salah satu yang membatalkan ya dia menjadi orang kafir yang musta'man, kafir yang muahad, kafir yang zimmi, itu adalah ketika mereka menampakkan ibadahnya secara terang-terangan, membangun tempat ibadahnya secara terang-terangan, sehingga wallahualam nggak ada konsekuensi syariat. Menurut ana itu mereka kafirnya tidak termasuk kafir yang dijamin, tapi kita nggak boleh bertindak serampangan karena kita melihat maslahat dan mafsadat. Cuman mereka secara hukum syariat bukan yang dijamin tadi. Ya wallahu alam. Ya. Dan ana pernah baca ya salah satu kitab yang ditulis oleh Syekh Kiai Tofur Ali, salah seorang kiai di Madura itu ya. Beliau berkata, saya nukil saja, kafir yang ada di negeri ini sekarang itu semuanya kafir harbi. Kenapa? Karena kalau memang dia zimmi, muahad, musta'man, itu nggak boleh bangun tempat ibadahnya. Sekarang ada nggak bangun tempat ibadah sendiri, ya kan? Gitu kan? Nggak boleh menampakkan permusuhan terhadap Islam. Sekarang bebas mereka menghina Islam, menghina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kafirnya kafir harbi. Hanya saja beliau mengatakan, kalau kafir harbi maka konsekuensinya boleh diperangi, boleh dirampas hartanya, tapi ada tapinya. Tapi timbang maslahatnya. Kalau antum bertindak kemudian justru itu akan menimbulkan mafsadat yang besar bagi muslim yang lain, ya kan? Muslim yang lain, maka tidak boleh, bahkan haram hukumnya kita melakukan tindakan terhadap yang harbi tadi, ya. Cuman kalau ada yang bertindak gitu ya, maka dia tidak memiliki konsekuensi syariat, gitu loh maksudnya. Wallahu a'lam. Bismillah. Ini catatannya bukan ngebolehin merangi kafir ya. Sekali lagi ya, tetap pertimbangkan maslahatnya ya. Takutnya nanti ada yang wah kata Ustaz boleh, jangan ya. Karena nanti akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar ya, lebih besar. Wallahu a'lam.